Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba mereaksi sebuah video ya. Di mana video ini teman-teman sekalian, ada seorang anak ya, ada seorang anak yang di hadapannya anak ini teman-teman sekalian dihadapkan dengan sebuah salib teman-teman sekalian. Anak ini dihadapkan dengan sebuah salib, kemudian yang terjadi dengan anak ini teman-teman sekalian, dia menangis histeris seraya mengatakan pada orang yang ada di hadapannya untuk menjauhkan salib itu di hadapannya ya. Dia menangis histeris seakan-akan dia melihat setan ya, seakan-akan dia melihat jin atau seakan dia melihat apa yang ada di dalam salib tersebut teman-teman sekalian. Kita nggak tahu ya, wallahu alam bisawab ya. Cuman yang jelas anak itu histeris melihat salib yang ada di hadapannya teman-teman sekalian. Berbeda sekali dengan sebuah video teman-teman sekalian, dengan sebuah video yang dimana ada sebuah anak kecil yang dia sedang menangis, kemudian anak itu diperdengarkan lantunan azan teman-teman sekalian, diperdengarkan lantunan azan, kemudian anak itu perlahan diam mendengar lantunan azan yang dilantunkan kepadanya teman-teman sekalian. Ini membuktikan apa teman-teman sekalian? Bahwa suara azan itu adalah suara yang bersumber dari, atau suara di mana lantunan azan itu terdiri dari lantunan ayat-ayat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha besar teman-teman sekalian. Ya. Ini terjadi pada zaman dahulu teman-teman sekalian, terjadi pada zaman dahulu di mana sebuah patung ini dirasuki oleh iblis ya, dirasuki oleh setan teman-teman sekalian. Ini terjadi pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mensiarkan Islam secara terang-terangan, maka orang-orang kafir teman-teman sekalian, orang-orang kafir ini menjelek-jelekan Nabi Muhammad ya, memusuhi Nabi Muhammad, menyerang Nabi Muhammad SAW dengan terang-terangan ataupun dengan secara sembunyi-sembunyi teman-teman sekalian ya. Sehingga tokoh-tokoh orang kafir Quraisy pada saat itu berkumpul bagaimana supaya Nabi Muhammad ini berhenti mensiarkan Islam ya. Sehingga pada saat itu ada seorang pimpinan, ada seorang pemuka kaum kafir Quraisy ya, dia mengatakan pada teman-temannya, baik kalau gitu saya pulang dulu, saya mau sembahyang dulu, saya sembahyang sama Tuhan saya. Kemudian kebetulan dia ini punya patung emas, punya patung yang terbuat dari emas, permata, perak ya, yang dia sembah setiap harinya, teman-teman sekalian. Dia pulang ke rumahnya selesai dari pertemuan dengan sahabat-sahabatnya orang-orang kafir Quraisy ini, dia pulang ke rumahnya. Dia sholat ya, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur, dia sholat saja, dia sembahyang saja ya sama Tuhannya, dia berdoa sama Tuhannya supaya diberikan jalan tentang apa sih ya, tentang apa benar sih Nabi Muhammad itu siapa ya, apa benar agama yang dibawa itu benar atau tidak ya. Dia sholat, dia sembahyang ya, dia berdoa sama Tuhan yang ada di hadapan, sama patung yang terbuat dari emas, dua patung terbuat dari emas itu teman-teman sekalian. Maka setelah itu teman-teman sekalian, 3 hari 3 malam, akhirnya di hari ketiga dia berdoa sama Tuhannya ini. Saya sudah sembahyang ya, mohonlah perdengarkanlah kepadaku tentang Nabi Muhammad itu siapa. Maka saat itu teman-teman sekalian melihat daripada jin yang melihat daripada kejadian itu, dia mengambil kesempatan, dia rusuki daripada patung itu, kemudian dia mengatakan, jin itu mengatakan, janganlah percaya kamu kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya dia itu adalah orang yang fasik. Dia akhirnya mendengar jawaban dari patungnya itu yang dirasuki oleh jin itu teman-teman sekalian, dia gembira ya, akhirnya diajak temannya, kemudian dipanggil Nabi Muhammad dengan tujuan untuk mengolok-oloknya, menjelek-jelekan Nabi Muhammad ini teman-teman sekalian. Hanya datanglah Nabi Muhammad bersama Ibnu Mas'ud kalau nggak salah ya, datang bersama sahabatnya berdua. Kemudian setelah Nabi Muhammad nyampe, ada teman-temannya menyaksikan, kemudian dia berkata kepada Tuhannya ini, kepada patungnya ini, wahai Tuhanku,
Katakanlah Muhammad itu siapa? Akhirnya dikatakan seperti apa yang telah diucapkan barusan, ya. Kemudian melihat daripada kesaksian itu, Ibnu Mas'ud ini kaget, takut. Maka Nabi Muhammad mengatakan pada sahabatnya, tenanglah, sesungguhnya patung itu sedang dirasuki oleh setan. Akhirnya keesokan harinya, teman-teman sekalian, keesokan harinya, dia bawa Tuhannya, dia itu dibawa ke sebuah lapangan, kemudian disaksikan oleh banyak-banyak orang, ya, supaya orang-orang tuh menyaksikan bahwa Tuhannya itu bisa berkata, ya. Akhirnya dibawalah patung itu, kemudian dipanggil semua orang-orang, teman-teman, dipanggil orang-orang, kemudian dipanggil kebetulan Nabi Muhammad juga pada saat itu ada hadir. Akhirnya sebelum itu kejadian berlangsung, pas Nabi Muhammad SAW berjalan pulang bersama para sahabatnya ini, kemudian ada jin muslim yang membawa pedang, yang barusan dia telah membunuh jin yang telah merasuki daripada patung tadi, teman-teman sekalian. Dia bawa pedang, dia mengatakan pada Nabi Muhammad, mengucapkan salam pada Muhammad bahwa dia telah membunuh jin kafir yang telah bersemayam di patung tadi, teman-teman sekalian. Akhirnya keesokan harinya teman-teman sekalian, patung itu dibawa ke muka umum, kemudian dipanggil seluruh orang-orang Mekah, menyaksikan supaya siapa itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga hadir pada saat itu, teman-teman sekalian. Akhirnya ketika saat itulah berkumpul semua orang, akhirnya dia berkata kepada Tuhannya, ya, dia berkata kepada Tuhannya, dia sembahyang dulu, ya. Akhirnya dia berkata, wahai Tuhanku, katakan siapa itu Muhammad. Akhirnya teman-teman sekalian, jin muslim yang telah membunuh jin kafir yang bersemayam di dalam patung tadi itu berkata, mohon izin pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, izinkanlah saya untuk bersemayam di dalam patung itu. Akhirnya diizinkan sama Nabi Muhammad, teman-teman sekalian. Dia masuk ke dalam patung itu, sudah mengatakan, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya bersaksilah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan Allah itu adalah Tuhan sang pemilik semesta. Akhirnya mendengar daripada patung itu, teman-teman sekalian, Abu Jahal ini mengambil pedangnya, kemudian ditebas daripada patung itu, teman-teman sekalian. Abu Jahal ini orang-orang yang jahilnya luar biasa, ya. Diambil pedangnya, ditebas daripada patung itu. Akhirnya melihat daripada kejadian itu, Rasulullah ini senang, teman-teman sekalian, bahwa penduduk kafir Quraisy ini menyaksikan kejadian itu, ya. Rasulullah senang, kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang hak kecuali Islam, teman-teman sekalian, ya. Demikian, ya, sebuah cerita yang menyaksikan bahwa di dalam sebuah patung itu bisa dirasuki oleh jin, ya, teman-teman sekalian. Jadi begitu, teman-teman sekalian. Bahkan, ya, teman-teman sekalian, kenapa kita katakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar? Dulu ketika saya kuliah, teman-teman sekalian, seorang dosen saya bercerita bahwa di suatu tempat itu diadakan sebuah penelitian, sebuah riset, teman-teman sekalian, sebuah riset. Akhirnya ada beberapa anak yang baru dilahirkan, ya, didatangkan di sebuah tempat yang jauh dari kota, jauh dari pemukiman, jauh dari bisikan dan lain sebagainya. Jauh, pokoknya jangan sampai ada bisikan, jangan ada suara bising, ya, didengar oleh anak kecil ini. Tujuannya apa? Mereka ingin tahu, risetnya itu mereka ingin tahu apa bahasa yang akan digunakan oleh anak-anak itu ketika mereka hendak dewasa nanti, teman-teman sekalian. Akhirnya hari-hari, ya, diletakkan di satu tempat yang beda-beda, ya, ruangan yang berbeda-beda. Begitu mereka ingin menyusui, didatangkan ibu susuan, dikasih nyusu, dikasih dot, ya, sampai bertahun mereka itu dewasa. Ternyata apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Begitu mereka telah dewasa, bahasa yang mereka pakai, teman-teman sekalian, itu adalah bahasa Arab, teman-teman sekalian. Bahasa yang mereka pakai itu adalah bahasa Arab, teman-teman sekalian. Padahal mereka tidak mendengar apapun, tidak bercerita tentang apapun. Tapi begitu mereka bisa berbicara umur 3 tahun, 2 tahun, ternyata bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Arab. Inilah kebenaran Islam, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, diambil pelajaran iktibar, ya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.